Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh persimpangan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, membentuk jejak yang kita tinggalkan. Tapi bagaimana jika suatu hari kita sadar bahwa kita telah berjalan terlalu jauh di jalan yang salah? Ethan Ruge adalah seorang pria yang pernah memiliki segalanya, keluarga yang mencintainya, masa depan yang cerah. Tapi perlahan, ia tersesat dalam badai kehidupannya sendiri. Rasa bersalah, kehilangan, dan penyesalan menjadi teman setianya. Ia berusaha lari, tapi sejauh apapun ia pergi, bayangan masa lalu selalu mengejarnya. Di titik terendah dalam hidupnya, ia dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah masih ada jalan kembali? Apakah seseorang yang hancur seperti dirinya masih bisa menemukan harapan? Dan di antara reruntuhan kehidupannya, ada cahaya kecil yang masih menyala. Sebuah harapan yang belum padam. Sebuah kesempatan untuk kembali. Tapi jalan itu tidak mudah. Bisakah Ethan menemukan keberanian untuk menghadapi masa lalunya dan meraih kembali apa yang hilang? Di sebuah stasiun kereta yang sepi, seorang pria bernama Ethan Ruge, berusia sekitar 30-an, berdiri dengan raut wajah penuh kegelisahan. Tangannya menggenggam erat tiket kereta, sementara pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Akankah ia diterima? Akankah anaknya Lukas masih mengenalnya? Kereta yang ia tunggu akhirnya datang. Ethan menghela napas dalam, mengumpulkan keberanian, lalu menaiki kereta. Ia memilih duduk di dekat jendela, membiarkan matanya menatap keluar, seakan mencari jawaban dari perjalanan panjang hidupnya. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan wajah teduh dan rambut putih rapi duduk di sebelahnya. Ambrose, begitu namanya. Di pangkuannya, ada sebuah Alkitab yang sudah usang. Sampulnya tampak telah sering disentuh tangan-tangan yang mencari penghiburan. Ambrose menatap Ethan sejenak sebelum tersenyum lembut. Kau tampak gelisah, nak. Ethan meliriknya, lalu kembali menatap keluar. Aku hanya berpikir tentang banyak hal. Ambrose tetap tersenyum. Kadang, perjalanan yang paling menakutkan adalah perjalanan kembali ke rumah. Kata-kata itu membuat Ethan terdiam. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membuka kisah hidupnya. Sebuah kisah penuh penderitaan, kehilangan, dan pengharapan. Dulu Ethan adalah pria yang penuh harapan. Ia memiliki istri yang luar biasa, Amanda, dan seorang putra yang spesial, Lukas. Lukas bukan anak biasa. Ia terlahir dengan autisme. Namun keistimewaannya membuatnya semakin berharga bagi Ethan. Lukas memiliki dunia kecilnya sendiri, di mana ia menggambar segala sesuatu yang ia lihat dengan penuh ketelitian. Ia sangat menyukai warna biru, dan sering memakai kaos biru favoritnya. Namun, kebahagiaan keluarga itu mulai runtuh ketika Ethan kehilangan pekerjaannya. Beban ekonomi menghimpit, tekanan hidup semakin besar, dan keputusasaan mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Ia mencari pelarian dalam alkohol. Awalnya, hanya 1 gelas di malam hari. Namun, 1 gelas berubah menjadi 2, lalu menjadi botol, hingga akhirnya ia kecanduan. Amanda berusaha menyadarkannya. Lukas menatapnya dengan mata penuh pertanyaan setiap kali melihat ayahnya pulang dalam keadaan mabuk. Suatu malam, dalam keadaan mabuk berat, Ethan bertengkar hebat dengan Amanda. Ia berteriak, memecahkan gelas, hingga membuat Lukas bersembunyi di balik sofa karena takut. Amanda menangis, menatapnya dengan kecewa. Aku tidak bisa membiarkan Lukas tumbuh dalam ketakutan seperti ini, katanya lirih. Malam itu, Amanda pergi membawa Lukas, meninggalkan Ethan yang terpuruk dalam kehancurannya sendiri. Tanpa keluarganya, Ethan benar-benar hancur. Ia kehilangan pekerjaan terakhirnya, diusir dari apartemennya, dan akhirnya hidup di jalanan. Pada suatu malam yang dingin, dalam keadaan mabuk dan hampir pingsan di gang kecil, ia melihat sebuah gereja tua yang pintunya terbuka. Dari dalam, terdengar suara nyanyian pujian. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me.
Lagu itu terdengar menusuk hati. Dengan sisa kekuatannya, ia berjalan masuk dan jatuh bersujud di altar. Air matanya mengalir deras. Ia berbisik, "Tuhan, jika Engkau masih mendengar, tolong aku." Malam itu menjadi titik balik hidupnya. Dengan pertolongan seorang pendeta gereja, ia mulai masuk rehabilitasi dan perlahan meninggalkan alkohol. Ia belajar membaca firman Tuhan, menemukan kembali makna hidupnya, dan menemukan harapan dalam Kristus. Namun satu hal yang masih menghantui, ia belum memperbaiki hubungannya dengan Lukas. Maka setelah bertahun-tahun, ia memberanikan diri untuk menghubungi Amanda. "Aku ingin bertemu Lukas," katanya dengan suara bergetar. Setelah keheningan panjang, Amanda akhirnya mengizinkannya. Dan itulah sebabnya Ethan kini berada di dalam kereta ini. Setibanya di kota tujuan, Ethan turun dengan hati yang berdebar. Di taman yang telah mereka sepakati, ia melihat Lukas duduk di bangku kayu, dengan sebuah buku gambar di tangannya. Amanda berdiri tidak jauh, mengawasi dengan hati-hati. Ethan menelan ludah. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Namun ketika Lukas mengangkat wajahnya dan melihat Ethan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lukas tidak lari. Ia tidak menolak. Ia justru tersenyum kecil. "Ayah?" Suara kecilnya terdengar, begitu polos dan penuh keingintahuan. Ethan menahan air matanya, lalu berlutut di depan Lukas. "Ya nak, ayah di sini." Lukas menatapnya sejenak, lalu mengulurkan tangannya, menyentuh wajah ayahnya yang kini tak lagi bau alkohol, tetapi masih menyimpan kesedihan. "Ayah sedih?" Ethan menelan isakannya. "Ya, nak. Ayah sangat menyesal karena telah meninggalkanmu." Lukas diam sejenak, lalu berkata dengan polos, "Tuhan Yesus juga pernah menangis, ayah. Tapi dia selalu mengampuni." Ethan terkejut. Kata-kata Lukas seperti jawaban dari Tuhan sendiri. Saat itu ia tahu bahwa Tuhan benar-benar telah bekerja dalam hidupnya. Hari itu Ethan menghabiskan waktu bersama Lukas, menggambar bersamanya, berbicara dari hati ke hati. Saat malam tiba, Amanda melihat sesuatu yang telah lama hilang dari mata Ethan, ketulusan dan perubahan yang nyata. Sebelum mereka berpisah, Ethan berjanji kepada Lukas, "Ayah akan selalu ada untukmu mulai sekarang. Ayah akan berjuang untuk menjadi ayah yang lebih baik." Lukas tersenyum. "Aku percaya, ayah." Dan dalam hatinya Ethan tahu bahwa ia akhirnya pulang. Kasih karunia yang menyelamatkan. Di dalam kereta menuju pulang, Ethan menatap keluar jendela, lalu tersenyum. Ia meraih sebuah Alkitab dari tasnya, membolak-balik halamannya, lalu berhenti di satu ayat. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yeremia 29 ayat 11. Mata Ethan berkaca-kaca. Ia telah menemukan pengampunan, kasih, dan anugerah Tuhan. Dan perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Hidup bukan tentang seberapa jauh kita tersesat, tetapi tentang seberapa berani kita untuk kembali. Terima kasih sahabat sudah setia menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang menginspirasi lainnya. God bless you all. Bye-bye.